Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wala halla wala quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salamin bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Pertama-tama marilah kita senantiasa tidak bosan-bosannya untuk mengucapkan kalimat alhamdulillah atas berbagai nikmat dan karunia yang senantiasa Allah berikan kepada kita, baik lahir maupun batin. Semoga Allah selalu menolong kita untuk berbuat taat kepadanya dan menjauhi daripada apa yang dilarangnya. Dan mudah-mudahan dengan senantiasa kita dapat berhadir dalam suatu majelis ilmu, mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita, Allah murahkan kita rezeki yang halal lagi banyak, Allah panjangkan umur kita dalam keberkahan, Allah hindarkan kita daripada berbagai macam bala dan penyakit. Dan mudah-mudahan bagi saudara-saudara kita, keluarga kita atau teman kita yang pada sekarang ini dalam keadaan sakit, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan kepada mereka sehingga nantinya mereka dapat beraktivitas dan berkumpul kembali dengan kita bersama-sama di dalam majelis ilmu. Dan kita berharap mudah-mudahan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan baik pada diri kita, keluarga kita, kedua orang tua kita, jiran tetangga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga nantinya kita memperoleh suatu keberuntungan baik di dunia terlebih lagi di akhirat. Amin. Kemudian salawat dan salam taruh kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat beliau serta ikut beliau ila yaumil qiyamah. Jamaah ibu-ibu sekalian yang insyaallah senantiasa dalam curahan rahmat dan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah kita sudah hampir berada di akhir daripada di bulan Sya'ban. Di mana sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Kita berharap semoga Allah menyampaikan kita kepada bulan yang penuh berkah tersebut sehingga nantinya kita akan mendapatkan suatu kegembiraan yang luar biasa. Sebab ketika masuk di bulan Ramadan, kita dianjurkan untuk bergembira ketika menyambutnya. Jangan bina sedih. Jadi kenapa kita disuruh bergembira ketika datangnya di bulan Ramadan? Sebab di bulan tersebut adalah terkandung 1000 suatu keistimewaan. Luar biasa istimewanya. Sampai-sampai dikatakan bahwasanya di bulan tersebut banyak istimewanya bagi orang-orang yang mengerti dan mengetahui di dalamnya, sehingga bila mana ia dapat memanfaatkan hal tersebut akan memberikan suatu kegembiraan dengan dirinya. Di antaranya yang pertama mendapat gelar takwa, dijamin bahagia hidupnya di surga. Bahkan kebahagiaan itu telah dirasakannya di dunia ini, yaitu dengan merasakan bahwasanya kehidupannya itu diberikan oleh Allah Ta'ala suatu kemudahan, diberikan Allah Ta'ala suatu kelapangan, diberikan oleh Allah Ta'ala ketentraman di dalam kehidupannya tadi. Bila orang tersebut di dalam bulan Ramadan tadi mampu berbuat takwa, menjaga dari hal-hal tersebut dapat merusak dengan ibadah puasanya tadi. Makanya kita hati-hati benar kita ketika kita menggawi puasa, kita jaga mata kita jaga telinga kita, bahkan kita jaga pemandiran kita. Sebab bila mana salah kita menggawinya, maka itu akan merusak daripada apa yang kita gawi. Kenapa merusaknya tadi? Nilaian pahala yang ada di dalamnya. Ketujuh, umpamanya mendengarkan hal-hal tadi yang menimbulkan ghibah, yang kada baik,
Walaupun kita kadang mengucapkannya jadi pendengar aja, umpamanya nih di bulan Ramadan gini, ini dapat menghilangkan dengan pahala kita. Puasanya bang, batal lah. Ada membatalkan puasanya. Nang membatalkan tadi adalah pahalanya tadi. Dan ingatlah orang yang senantiasa katuju menggibah orang, katuju mendengarkan nang kada baik, hatinya itu kena menjadi kada tenteram, kena jiwanya tadi. Gundah. Lagi apa? Memikirkan orang aja gawian. Jadi kada usah. Termasuk mata kita, termasuk telinga kita, jaga baik-baik hal demikian tadi, supaya bujur-bujur jangan sampai merusak dengan ibadah daripada ibadah puasa yang kita laksanakan genenya. Dan bagi orang yang takwa, ketika masuk di bulan Ramadan, maka ia akan melaksanakan dengan apa yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala. Sebutkan di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala di dalam surah Al-Baqarah ayat 83 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jar Allah Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman. Nah, merasa beriman ini percaya, iyalah percaya. Nah, percaya ini apa yang kita gawi, apa yang kita laksanakan tuh kena ada nilaiannya, ada balasannya. Percaya kita setiap nang baik akan mendapatkan suatu kebaikan, setiap nang kada baik akan merasakan sesuatu apa yang perbuatnya. Ada usah ngalikin kita melihat nyaman kadanya di gambaran dunia inilah. Dunia ini baik gambaran kesan kita ketika kita ya akhirat. Ketika kita menjalani di dunia nang sementara nih. Ini sementara nih dunia nih. Sementara kita nih. Di dalam waktu yang sebentar ini kita dicontohkan sudah dalam kehidupan kita kayak apa orang yang sukses di dalam dunianya. Saya hati orang sugih, artinya apa? Ibarat dikatakan tuh orang banyak beramal, orang sugih lihat handak ini handak itu, nah kayak apa aja nyaman oleh napanya, oleh banyak modalnya. Nah, kita lihat orang dan orang yang sakit nah kayak apa? Nang kada beti banyak modal, kada ada apa-apa, kayak apa kehidupannya juga, kayak itu juga dengan orang di akhirat kena. Nah, jangankan kita berada di sana kena, di dunia aja kita kayak apa merasakannya, kayak apa ini kita membangun rumah di surganya Allah. Nah itu kita pikirkan di dunia ini mah kayak apa kita nang mau ulah rumah aja kita ngalihnya kita umur berapa panjang kawa. Nah, jadi ini menjadi renungan kita ketika kita di dunia ini tadi. Bila kita hendak dimuliakan oleh Allah Ta'ala di akhirat kita, maka kita baik-baik menjaga dengan apa yang kita perbuat tadi, agar kita menimbulkan suatu kebaikan kesan diri kita di sananya. Makanya dikatakan tadi, wahai orang-orang yang beriman, apa? Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Disuruh kita bertakwa di dalam kita menggawi itu kita. Jangan asalan umpat ya. Jangan umpatan kambing tombor jurang nih orang puasa juga. Nah kayak kita nang malam nisfu Saban nih teh. Nisfu Saban tuh ada nasa paling umpatan aja oleh lantaran orang banyak duyun hibak masjid, hibak langgar, imbasnya uang pulang, seni pulang. Kayak itu gini nih Ramadan nih. Hari pertama coba aja lihat deh. Hibak langgar, hibak masjid. Bahaya minggu yang kedua mulai balingnya itu. Minggu ketiga mulai mundur itu sudah ada. Keempat pulang anak hari raya pulang, hibak pulang. Nah ini bang sudah nih. Padahal di dalamnya tadi kan ada ibaratnya lowongan yang demikian tadi seperti bagus seperti di dalamnya. Bahkan orang yang mengerjakan daripada pekerjaan sunat saja dinilai oleh Allah Ta'ala menjadi pekerjaan pahala nilai yang wajib. Saking bagusnya ketika orang tadi mengetahui apa yang terdapat di dalamnya tadi. Kemudian apa lagi istimewanya Ramadan ini tadi? Di bulan Ramadan itu doa kita ini dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Jangan kita merasa banyak, kenapa banyak berdoa ini kadang dikabulkan ini itu sedang sudah. Nah, kita harus melihat keadaan. Boleh jadi kita menjadikan doa kayak ini kehendak kita, tapi Allah lebih tahu.
digantikan oleh Allah Ta'ala doa kita atau dengan sesuatu yang tadi kita ketahui. Ibaratnya apa? Mana tahu umpamanya ketika kita meminta ini ternyata Allah ganti umpamanya entah suami kita umpamanya kecelakaan atau anak kita kah, lalu digantikan menutupi daripada doa yang kita pinta tadi. Nah, nih. Jadi kita jangan sampai salah menduga dengan apa yang kita gawe tadi sehingga menimbulkan titikan dosa di hati kita nih tadi. Jangan. Bahkan ya Rasulullah 3 doa yang mana 3 doa ini tidak ditolak bilanya berdoa. Siapa nama 3 ini? Yang pertama, orang yang berpuasa hingga datang waktu berbuka. Nah, jadi di bulan puasa ini banyak berdoa. Doa yang baik-baik. Jangan kada baik. Apalagi mamanya lah, mohon maaf, nang katujuh mamanya hendak menyumpah orang tuh jangan biar kenapa sumpah nang kita kemukakan tuh kembali dari diri kita juga. Ya kalau ada yang kayak itulah, adalah bu. Ada boleh biar hati-hati. Nang akhir kada baik, iyalah. Ini tadi jangan dibiasakan itu. Menyebut kata-kata yang kada baik. Jangankan menyumpah. Kenapa jangan mualim guru baik jadi jangankan kayak itu menyebut mengul aja gitu jadi jangan biasakan benar. Apalagi punya tahun kayak itu tuh mau kawak jadi kawani. Iyalah. Iya. Nah 2 anak aja gin. Amunnya kawan kayak itu jadi kawani. Oleh kenapa cagar pengen diberi makaninya nang mengul terus. Iyalah. Tiap hari bakawan sahabatnya kayak itu terus. Sampai 30 sehari diberi makanannya haram bisa mengol juga ya seorang. Iyalah. Ini tadi ada baik nah kayak itu tadi. Jadi kada boleh. Jadi kada boleh kayak itu tadi lah. Jadi doa orang nang berpuasa di bulan Ramadan maka kada ditolak oleh Allah Ta'ala banyaki kita. Anak kita doakan, laki kita doakan, sabartaannya nang baik-baik itu mustajab. Jangan kita bosan berdoa tadi. Sebab apa yang kita kata kita sebutkan itu tercatat di sisinya Allah Ta'ala itu kan. Ada masanya yang keluarkan. Nang kedua siapa pulang? Nang kedua ya Rasulullah pemimpin yang adil. Nah, nang bujur-bujur adil orang. Baik di dalam pemimpinan di dalam rumah tangga, memimpin kemudian apa di dalam masyarakat, apalagi di dalam negara begini lagi. Enak deh, harus bujur-bujur adil menandak doa dikabulkan. Dan ketiga adalah doa orang yang teraniaya, ujar Rasulullah. Sebab ketika orang yang dianiaya ini berdoa, maka doanya itu langsung naik ke awan dan membuka daripada pintu-pintu langit, ujar Rasulullah. Sehingga ujar Allah Ta'ala, demi kebesaranku engkau pasti akan aku tolong walaupun tidak sekarang. Jadi ujar Nabi madahkan tetap ditolong oleh Allah Ta'ala walaupun dari kita kadang wahyu itu langsung ada jedanya di kita, ada masanya. Tak masuk juga tak. Kemudian yang berikutnya apa lagi di bulan Ramadan itu tadi istimewanya ketika orang-orang yang di bulan Ramadan nang memiliki daripada kelebihan harta di situ berlebih mon kawa di situ tuh berderma kita barang ya nukarakan aku wadus ya ya Allah lah dasar membuka nukarakan kurma kah amunnya ada amunnya kawa sebab ya Rasulullah man fattara fihi sha'iman kana lahu itqu raqabatin wa maghfiratun lizunubihi. Siapa yang membukakan puasa kepada orang yang berpuasa maka ia akan mendapatkan pahala yang pahalanya itu tadi bagaikan memerdekakan budak dan menjadi pengampunan bagi dosa-dosanya bagi orang yang berkemampuan membukakan. Maka ketika ucap demikian ucap kepada sahabat menakutnya Rasulullah, qulu ya Rasulullah laisa kulluna yajidu ma yufattiru bihi sha'ima. Ujar sahabat ya Rasulullah, tidak semua orang yang mempunyai daripada makanan. Jadi ujar sahabat, wahai Rasulullah kadang bertaruh orang pun kawan membukakan dengan makanan. Jadi
Ketika mengucapkan demikian tadi, kisah dalam berpuasa tadi menjawab aja Rasulullah apa madahkan yu'tillahu haja sawaba liman yufattiru saima ala maskatin labanin au tamratin au syarbatin ma'in. Maka ujar Rasulullah, nang demikian tadi adalah Allah akan memberi pahala itu tadi bagi orang yang memberi buka puasa walaupun seteguk daripada susu atau sebiji kurma atau segelas air putih. Nah, jadi ini kan kayak kita ini dengan benar kayak ini nah. Ya kalau bukan sedus semuanya nih membukakan orang. Nah, buat nang demikian tadi ganda benar pahalanya. Pahalanya tuh nang kita unting nih. Nang kita unting nih pahalanya tadi. Sebab kadang nang kau modalang kita terkecuali kita nang menyiapkan diri sendiri kita juga. Kalau kita ibaratnya menyiapkan kesan di dunia tuh habis itu aja. Tapi kalau kita menyiapkan kesan akhirat kadang lain kecuali kita aja menikmatinya. Namun di dunia banyak menikmatinya lah. Kita cari siang malam, namun menikmati bisa laki kita, sebini kita, anak kita, bahkan bisa kerabat keluarga kita menikmati hasilnya. Tetapi ketika kita menyampaikan demikian tadi gasan urusan akhirat, maka jaminannya adalah gasan kita sarungan kada dadang lain. Ini tadi. Bahkan dikatakan inilah memadakan nih. Kalau ini bisa bagi orang nombor duit nih. Jangan sampai memalarakan kita dengan duit kita tadi. Jangan sampai kita ini jadi kita apa? Angkin berejut lah. Pemalar bener. Ya Allah pemalar bener. Ada satu kisah. Nah kisahnya termasuk luar biasa. Cuma lu mahan betakun dulu dan pian dulu. Kira-kira memilih namanya ya Allah lah. Sabuteng orang sugih nampai ibadah cuma pemalar orangnya. Seikungnya orang pembuat maksiat cuma dermawan. Kira-kira memilih namanya. Namanya namanya jauh bingungannya lah. Saikung orang sugi taat beribadah cuma orang yang pemalar. Saikungnya pula orang pembuat maksiat cuma orang yang dermawan. Nah, nama lagi kira-kira mengambil. Sidin akun orangnya sugi duitnya halal cuma pemalar. Ya Allah. Iyalah. Kalau yang kedua tadi kan orang pembuat maksiat cuma dermawan, cuma dermawan ini tadi duitnya halal, cuma dia dunia kadang halal lah. Cuma jadi kita nih gawiannya kurang baik orang sembahyang, jadi kada ibaratnya kan orang sembahyangan maghrib jadi nongkrong di muka rumah. Nah ini nih, ada yang nang ibaratnya nang ngambil budak segala macam. Pokoknya kalakuan tuh ibaratnya ini apa? Nang syariat agamanya terkadang ditinggalkannya, cuma kurangnya dermawan. Ayo kesimpulannya namanya pian ambil dulu. Yang mana merayakan. Jadi tahu pian namanya pilihan pian tadi. Berarti orang sugih lah pian lah. Akun sugih cuma pemalar iyalah pak ibadah cuma pemalar iyalah. Kan yang mau ini dua ini pilihannya ini dua kan ini lah. Ini dua aja pilihannya nih. Dua aja pilihannya. Orang sugih pak ibadah cuma pemalar orangnya bakhil. Nah seikungnya pulang orangnya adalah apa terjemahan tadi? Ketujuh pembuat maksiat. Ibaratnya nih, gawian nih. Cuma orangnya dermawan. Nah memilih namanya pian kira. Nama ada orang takkan pilih satu kan dua kah? Nah nomor dua. Nomor dua Jasidin. Artinya apa? Ketujuh pembuat maksiat cuma orangnya dermawan. Ada sama gue, ada. Jangan biar sama. Jadi ketika itu Nabiullah Yahya alaihissalam. Nah, jadi begitu Nabi Yahya alaihissalam ini bertemu dengan si iblis. Bayar bertemu dengan si iblis, batakun Nabi Yahya ini berpandir berdialog nih. Nah, siapa gerana ikan benci, siapa yang ketujui. Lalu berucap ujian yang iblis memandangkan wahai Yahya. Ini kan ngomong ya Nabi Yahya kan, wahai Yahya. Orang yang paling aku benci itu tahulah orangnya. Nah aku benci
orang nang berbuat maksiat tetapi orangnya dermawan. Kenapa maka itu jam biaya? Maka biasanya aku ketujuh aku ada tujuh lagi ini. Masa malam tuh aku ketujuh dengan orang nang taat. Ini kada orang berbuat maksiat tapi orang dermawan. Nah saya pulang nang aku ketujuh orangnya sugi, ini sugi pulang lah. Orangnya sugi pulang, orangnya alim pulang. Pak ibadah cuma orangnya bakhil. Ini paling ketujuh aku jar iblis. Iblis ketujuh. Ya Allah, jadi kawannya nih ya lah. Ketujuh. Bingung juga nih Nabi Yahya nih. Ujian Nabi Yahya kenapa? Alasannya kayak itu tadi. Nah, nih udah ngaripin alasannya. Kenapa ujar iblis aku ketujuh demikian? Aku ketujuh dengan orang nang kaya. Orangnya pak ibadah, orangnya alim tapi bakhil. Kenapa? Sebab ketika seseorang itu nantinya mendekati daripada ajalnya gini, ketika ia hendak mati, maka bisa jadi Allah bolak-balikan hatinya tadi sehingga orang tadi lupa terhadap Allah, tahalang diakibatkan daripada kebakhilannya, ia mati pun dalam keadaan su'ul khatimah, mati kada beriman. Makanya kan dipadahkan kan orang yang bakhil itu jauh daripada Allah, ialah jauh daripada rahmatnya Allah, parak lawan nerakanya Allah. Sedih padahkan sudah. Orang yang dermawan itu parak dengan Allah, parak dengan rahmatnya Allah. Nah, kemudian orang tuh parak banding surganya Allah. Nah, itu dipadahkan dan Nabi padahkan itu jelas sudah. Maka ketika orang yang berbuat maksiat tadi, tapi orangnya dermawan, kedermawanannya itu tuh memberi manfaat dan orang tadi. Ketika ia hendak meninggal dunia, maka Allah memandang dengan keistimewaan dilakukannya dan hatinya yang baik tadi, sehingga hatinya dibolakkan rahmat Allah pun turun sehingga menimbulkan keselamatan bagi orang tersebut. Ayolah ambil sugih tadilah harta ulun. Iya tuh kita ini terkadang terus mendengarkan maksud kadang aku lagi dengar ya Allah lah. Ini tadi ini bang kita ini kita pandang nang kada baiknya lalu langsung nih pagi kita merespon ya Allah. Tadi kita kada tahu dibalik daripada peristiwa tersebut tadi. Jadi yang ngarannya orang bakhil itu sangat dibenci oleh Allah Ta'ala. Yang kan sudah padahkan menemukan daripada orang bakhil itu jangan pati kita banyak memintainya, jangan pati mengawaninya, apalagi bagaimana di rumahnya, apalagi bawa makan di wadahnya. Nah, iyalah kan banyak ada keluar. Orang seorang belang sudah nyata-nyata belang orang dilihat dulu. Sama menit sampai 5 menit ada keluar sudah. 10 menit ada keluar juga. Pan. Iya. Oh, kalau bisa ditawari gitu. Amun pian anak melihat keistimewaan ketika rumah dielangi oleh seorang tamu, buka lihat yang perlu di YouTube perlu untuk kayak keistimewaan ya kalau curahan rahmat luar biasa pian. Nang datang rumah nang berberkah tuh rumah nang rancak dielangi orang. Nang dimasuki orang tuh berberkah. Nang baik tuh tadi dielangi orang. Bahkan ketika orang belang tadi kita surungi apa nang adanya aja, jangan memandang dengan keadaan orangnya. Nih umpamanya melihat orang yang datang, oh nih pejabat dia datang nih, aku berhutang ke warung. Bakal kalah iya di rumahnya Inor ya lah. Oh ini hutang ini itu macam. Iyalah, iyalah ada orang belum lah. Mana ada orangnya, mohon maaf belum. Ini kisahnya aja ya kalau. Aku bakal kalahian dulu aja sih ada yang belum bayari lagi aja hutang pulang. Nah mesti lihat orang yang bilang biasa-biasa dia bilang orang jauh sudah datang. Bila orang jauh datang kita harus paham kada perlu kita menakuni nak ajar ibu ni tadi hendak minum kah hendak makan kada perlu, apalagi banyak orang kehujanan jauh orang datang dia dari muntai ke bentuk sini bermalaman sudah ditakuni sudah makan lah. Jelas ya orang menjawab sudah makan orang supannya lah. Padahal perut orang berbunyi ya supan orang. Nah nyata coba kita sediakan masalah orang memakan kada itu sarahinya aja. Kayak itu juga ketika kita menyuruhin baju kada perlu anak minum apa, memang banyak kita baju macamnya iyalah. Ada perlu
Jadi apa nak ada ngintu kita keluarkan, nah salah orang hendak meminum kada itu terserah orang aja. Yang penting kita sudah memperbuatnya. Ini kita sebut salah hanya aja. Dan kita lihat di orang, apalagi bertengah jam orang tuh tadi. Ayo pak, baju putih berang keluar aja kalau. Iyalah. Ini tali liur orang kan. Haring kita ada apa paham juga ya Allah. Ini tadi nyaman kita wah ini nih. Ada aqua gelas nang kayak ini kayak segala prop nih kan nyaman bujur kita. Tinggal kita nukar andak di muka tamu kita tasar aja lagi ya Allah. Sebujurannya tadi itu yang bagus. Apa-apa yang dimakan oleh tamu maka seberatan itu menjadi hikmah, menjadi kebaikan. Bahkan jadinya bila kita memberi makani ibaratnya baik wadah yang dimakannya atau nasi, setiap daripada yang dimakannya tadi itu kita mendapatkan nilaian pahala orang nang haji dan umrah nang dimabrurkan oleh Allah Ta'ala diterima. Nah bagusnya itu tadi. Jadi jangan kita anggap biasa. Bagus bila rumah tuh didatangi oleh orang terus yang takutan menutup kalau bang mau aku ujar lalu ditangin terus. Nah ada tahu tuh ya lah itu rumah itu tadi bagus. Ujar Rasulullah tadi kita berbuat hendak membukakan orang tadi boleh banyak macam pilihannya, bahkan nang memberi sedikit pun walau seteguk daripada susu seteguk aja lah. Makanya lihat orang Arab tuh kada ada gelas kayak kita gegenal ini ya Allah. Padahal lihat orang Arab tuh gegenal Allah Allah lah. Gelasnya halus sih loh. Lihat kita lihat gelas orang haji itu. Ya lah, ini alhamdulillah lah ya. Dan masih banyak ulun lah. Oleh kenapa nih? Kalau nak kayak kita nih kemungkinan jadi gelas naga-naga kan ini kemungkinan ngolah hidung kita ini kada kayak di hidung orang Arab ya lah. Hidung kita ini banyak peseknya lah. Makanya gitu kalau masuk ya Allah. Menurut orang Arab pun kayak ini masuk hidungnya ya lah. Sabujurannya pena halusnya tadi supaya jangan sampai tak tiup jari kita nih. Ketika kita meminum tadi maka kada boleh akan bila minum banyak panas meniup kada boleh baik makanan ataupun minuman kada boleh. Jadi nginakan dulu kita ini kebanyakan mes panas lu meniup aja tuh kada boleh. Disuruh kita bersabar dulu. Kada usah itu banyak cok meniup demi nanti pasti kada Bapak. Asal jangan kita maniup dan demikian tadi. Maka daripada itu ketika kita nantinya hendak memasuki daripada bulan Ramadan ini ada 4 hal yang kita perlu perhatikan. Yang kita siapakan. Apa 4 hal tuh? Yang pertama adalah disuruh kita bertaubat dan menyucikan daripada diri kita daripada segala dosa-dosa kita. Makanya di malam nisfu Sa'ban kalau kita imbas kita meminta berdoa, minta nomor pertama kita minta supaya diberikan daripada kesehatan. Ya kalau sehat kalau pertama minta supaya kuat beribadah. Yang kedua kita sama-sama minta apa? Supaya diberikan daripada rezeki yang halal ya lah. Iya nih ibaratnya biar banyak budi segala macam menurutnya penggaringan kada berguna ya lah. Yang ibaratnya bakarong duit di rumah tuh. Umum seorang kada kamu makan ini itu segala macam kada ada gunanya iyalah kada ada gunanya. Makanya kita perlu kesehatan tadi. Bila awak sehat walafiat nyaman beribadah nyaman walaupun jurang kada duit nang banyak aja orang tuh tadi syukuri nang ada sebab nang ini tadi bila mana kita mensyukuri menenangkan dengan daripada pikiran dan hati kita ini tadi sehingga kita kada jauh dan Allah Ta'ala nyaman kita beribadah ini tadi. Dan yang ketiga, apa kita minta malam supaya minta ditetapkan iman, kayak apapun keadaannya. Ya kalau nih, dan dianjurkan sama malam apa? Kita berpuasa sunat, beribadah malamnya, setidaknya apa? Beribadah tadi sembahyang tasbih. Nah, sembahyang tasbih itu biar wilayahnya berjamaah nyaman benar baik. Satu umat benar bila berjamaah. Coba aja pian sembahyang sarungan asal awas benar. Itu gina muntia tagawi bisa setahun sekali aja tagawi aja lah. Entah. Iyalah. Timur hitungannya segala nyanyok lah macamnya lah. Ini. Mendengarkannya tasbih bacaan ini aja, rukunya lawas, sujudnya lawas, segala macam lawas. Padahal kada baca lawas nih entah. Paling 5 menit kira untung aja itu perasaan kita aja. Oleh kenapa? Kita nih
berat oleh lantaran kebanyakan dosa di hati kita ini tadi. Jadi kita ini menanam kebaikan ini berat benar. Kalau usah ngalikin kita sehari itu membaca Al-Quran umpamanya lah di luar bulan Ramadan nih. Tawalah kita istiqamahkan baginda lancar-lancar baca Al-Quran tuh. Sehari ini aja, sehari membaca nih sebelah halaman nih aja, sehari. Iyalah Al-Quran sebelah. Tawalah kita sampai ke mati. Kadang kalau baratnya tuh nah, oleh kenapa? Oleh kebanyakan tadi dosa-dosa nopo-nopo yang ada di dalam hati kita ini sehingga kita menimbulkan kelupaan dengan sesuatu pekerjaan yang baik-baik tadi. Nah, makanya kita sebelum masuk bulan Ramadan maka disuruh kita betul-betul menyucikan dulu diri kita tadi. Nah, yang kedua, bersyukur kepada Allah karena kita masih diberi kesempatan untuk berjumpa kembali nantinya dengan Ramadan. Jadi bersyukur benar kita tuh. Nah, kalau berjumpa awak sehat pulang syukur benar tuh. Luar biasa ya. Nah, yang ketiga, dianjurkan nantinya kita berhati-hati dalam mengerjakan puasa dari hal-hal yang dapat merusak daripada ibadah puasa, sebagaimana ujian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kam min sa'imin laisa lahu min siyami illa laju' wal 'atsu. Berapa banyak orang yang berpuasa namun tidak bernilai di sisi Allah Ta'ala terkecuali yang didapatnya adalah lapar dan dahaga aja. Oleh lantaran kenapa? Ada berhati-hati tadi dalam sehari. Daripada nangka itu tadi lebih baik kita guring aja. Ya kalau mana menjaga itu juga. Cuma masa bulanan guring aja lagi kada bawa malam pergi pulang. Ya kalau ugi mun kada danang kita gawi pulang. Setidaknya adalah yang terpenting tadi kita menjaga tadi hati-hati ketika berkumpulan, hati-hati kalau kita berucap, hati-hati pandangan kita bila pinonya lebeng berjauh aja kita. Tapi berkulinah berpadah iyalah. Nah, biar jangan ada dikawani yang ada apa aja daripada merusak dengan amal ibadah kita. Dan yang keempat adalah dianjurkan kita sebelum nanti datang yang bulan Ramadan untuk membulatkan nilai dan memiliki himmah aliyah, yakni kita nampak cita-cita yang tinggi ketika menyambutnya datangnya bulan Ramadan. Kemudian untuk berusaha memperbaiki daripada perkataan dan perbuatan kita, bersungguh-sungguh dalam ketaatan, menghidupkan di bulan Ramadan dengan amal yang saleh dan berpuasa dengan sebenar-benarnya. Bujur-bujur kita menggawi demikian di dalam melaksanakan di bulan Ramadan ini. Dan kita berharap mudah-mudahan apa yang kita gawi, apa yang kita laksanakan nantinya mendapat daripada ridhanya Allah Ta'ala, diberikan kita hidayah, taufik dan inayahnya sehingga apa yang kita gawi terasa mudah, kadada memiliki daripada pantangan dan halangan, dan memudahkan hati kita untuk mengerjakan hal-hal yang baik-baik dan dihindarkan kita daripada hal-hal yang menimbulkan dosa. Mungkin ini jangan dapat untuk sampaikan, mudah-mudahan ada faedah dan manfaat dan kita semua. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala rasulika sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala rasulika sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.